Nah, ibu sekalian masih ingat kan apa itu prokes kesehatan yang perlu kita ikuti? Yang pertama apa? Mencuci tangan. Kita perlu itu untuk kesehatan juga kan? Kita harus bersih juga. Yang kedua, memakai masker. Kan kita tahu virus itu ada di mana-mana, ya kan? Kita tidak tahu kan, maka harus tetap kita pakai. Yang ketiga, menjaga jarak juga. Yang keempat, menjaga jarak, kemudian menghindari keramaian. Yang kelima, kurangilah kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Baik, anak-anak sekalian, tetap ikuti itu ya, karena semua itu adalah demi kebaikan kita. Baik. Pembelajaran tatap muka atau PTM secara menyeluruh diterapkan di SMP Negeri 17 Batam hingga saat ini masih berjalan lancar. Sejauh ini pihak sekolah belum menemukan kendala apapun baik terhadap siswa maupun guru. Kendati Batam sudah berada di zona hijau COVID-19, namun protokol kesehatan diterapkan di SMP Negeri 17 Batam hingga kini masih dijaga ketat. Dengan pembiasaan siswa setiap masuk ke lingkungan sekolah, diwajibkan memakai masker, cek suhu tubuh, dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas. 3,6. Begitu pula, alat protokol kesehatan dimiliki SMP Negeri 17 Batam cukup lengkap sesuai dengan 6 checklist disyaratkan SKB 4 Menteri. Mulai penyediaan 2 unit tandon air besar yang telah ditempatkan di pintu gerbang sekolah dan di halaman sekolah, serta wastafel cuci tangan ditempatkan di setiap muka kelas. Selain itu juga, kelengkapan alat termograf dan persediaan hand sanitizer, serta masker cadangan bila mana ada masker siswa rusak ataupun lupa membawa masker. Saking ketatnya penerapan protokol kesehatan di sekolah ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Batam rutin mengecek ke setiap kelas saat PTM berlangsung, sambil tahan tintinnya mengingatkan para siswa akan gerakan 5M. Serta tim Satgas COVID-19 sekolah juga kerap memeriksa masker siswa dan mengingatkan siswa tetap jaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Batam, Sophia Asnita, penyediaan alat protokol kesehatan di sekolahnya itu telah disiapkan sejak diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas dan telah terverifikasi pihak Dinas Pendidikan sesuai dengan disyaratkan SKB 4 Menteri. Kata Sophia, penerapan protokol kesehatan hingga kini masih diberlakukan di sekolahnya itu karena dirinya tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolahnya itu, kendati saat ini Batam sudah berada di zona hijau pada level aman COVID-19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita kan sudah memberlakukan PTM menyeluruh nih, sudah hampir 1 semester ya. Gimana Bu perkembangan anak-anak dengan sekolah menyeluruh dibandingkan dengan PTM terbatas dan daring? Alhamdulillah anak-anak senang. Yang biasanya kendala-kendala selama daring dialami itu teratasi. Biasanya kan banyak keluh-keluhan daripada guru bahwa anak-anak kita sering tidak mengikuti pelajaran, tidak mengumpulkan tugas dan segala macam. Tapi alhamdulillah
dengan diterapkannya pembelajaran PTM menyeluruh ini, semua teratasi. Teratasi ya. Anak-anak sudah mulai terbiasa lagi belajar, kemudian sudah mulai kreatif lagi. Istilahnya yang biasanya mereka tanggung jawab untuk belajar ini kurang ya. Jadi akhirnya ya kembalilah seperti dimotivasi biasa. kembali. Termotivasi lagi. Nah Bu, kita kan masih walaupun udah zona hijau, untuk penerapan prokes sejauh ini udah mulai ditinggalkan atau masih ketat? Kalau ketat sekali tidak. ya. Tetapi masih lah. Masih. Ya, masih Anak biasa datang ke ini, scanner, cuci tangan masih. gitu ya. Masih kita terapkan. Yang apalagi yang cuci tangan itu tetap Wajib kita gitu biasakan. ya. Dan kita punya ini timnya juga, Bu ya. Tim Satgas ya. Ada. Masih tetap ini. Ada. Nah selama ini ada masalah nggak, Bu? Ada terjadi anak mungkin dipulangkan karena demam atau gimana atau indikasi? Biasanya kita sudah beritahu kepada anak-anak kalau memang dahulu masih pandemi, masih inilah ya, kita sudah beritahukan kepada anak-anak bahwa kalau seandainya ada rasa-rasa tidak enak di badan, kesehatan, itu lebih baik beritahu saja kepada guru atau wali kelasnya untuk pulang. Karena kalau seandainya nanti mereka tidak memberitahukan kemudian diam-diam saja, takutnya kan terjadi. Dan itu belum pernah terjadi ya? Belum pernah. Kayak gitu. Belum. Kalau orang tua gimana Bu? Udah sering nggak disosialisasikan walaupun zona hijau, jangan lengah daripada prokes gitu? Ya kalau orang tua kita sampaikan kepada, sosialisasi. kita sampaikan kepada anak-anak juga kita sampaikan gitu. Nanti anak-anak juga bisa menyampaikan ke orang tua. Dan guru pun selalu ya mengingatkan ya? Iya, selalu mengingatkan. Kalau pola di kelas Bu, pola di dalam kelas ketika pembelajaran itu gimana? Ini nggak numpuk nggak? Tidak ya? Jaga jarak juga? Jaga jarak, karena kita di dalam kelas juga tidak terlalu banyak. Paling banyak itu kita satu kelas 36. Jadi tidak padat lah. Tidak padat, pas lah ya? Pas. Dengan ukuran sekolah. Ini Bu, kita masih masa pandemi nih, dari mulai tahun ajaran baru sampai sekarang semenjak Ibu dipimpin, prestasi apa sih yang diraih oleh anak? Misalkan akademik atau non akademik? Iya, kalau akademik kita belum ada. Belum ini. Dan memang belum ada juga. Belum ada kegiatannya. Kegiatannya. Cuman kalau non akademik, dari Januari kemarin kita sudah ikuti beberapa pertandingan olahraga. Di bidang olahraga itu ada kegiatan ulang tahun SMP 26, olahraga voli. Cuman kita tidak mendapatkan juara. Cuman saya senangnya di sini tidak masalah. Asalkan untuk memotivasi anak dan melatih mental juga. Namun di kegiatan kepramukaan, alhamdulillah ada sekitar 20 lebih piala yang kita dapat. Wih, pramuka itu ya? Pramukaan. Berarti unggulnya di pramuka Bu kita? Insya Allah. Kalau selama ini mungkin prestasi di pramuka baru muncul. Iya. Karena kegiatan kan olahraga juga sebenarnya. Olahraga belum ada banyak ya? Kegiatan untuk yang tahun ini semenjak dari Januari ini olahraga belum ada. Cuman untuk sebelum-sebelumnya itu paling banyak di olahraga. Bu, kalau ini persiapan LPS 2N atau O2SN udah kita ini ya, udah kita pola juga. Iya. Dan kita menyertakan juga. Iya, betul. Nah Bu, melihat dari perkembangan SMP 17 nih, program apa sih yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Ibu sendiri? Nah, insya Allah kami ke depannya kegiatan pembelajaran kami nanti akan full day. Full day? Iya, full day. 5 hari sekolah. 5 hari sekolah sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Senin Jumat ya. Nah, kemudian di sini juga keinginan kita bersama itu kan seperti kita lihat wilayahnya SMP 17 ini kan sangat bagus lah untuk kegiatan pembelajaran. Lokasi sarana ya. Lokasinya sangat luas. Apa, Bu? Sarana prasarananya lengkap. Kita punya labor komputer itu sangat lengkap. Iya. Kita juga punya labor IPA itu juga sangat lengkap. Kemudian sarana olahraga juga kita sangat lengkap. Bapak bisa lihat lapangan kita sangat luas gitu kan. Luas ya. Kita nanti juga rencana akan membetulkan lapangan futsal. Karena futsal ini kan sangat diminati. Diminati banget. Iya, futsal. Rata-rata anak suka futsal ya. Iya, kemudian kita ada lapangan voli 2 putra putri, ada lapangan takraw, kemudian untuk atletik kita juga ada lompat tinggi. Dan memang kalau ada kegiatan daripada
eskul itu berprestasi semua Bu ya? Iya. Jadi SMP 17 ekstrakurikulernya. SMP 17 ini kalau di bidang olahraga alhamdulillah ekstrakurikulernya maju lah ya. Iya. Cuman prestasi lagi kita pola ya. Ya, ini baru kita memulai lagi ya. kan, karena kita baru memulai lagi begitu kan. Nah, gitu. Maka dari itu untuk mencetak prestasi lagi ya kita mulai lagi memotivasi anak untuk mengikuti. Siswa kita berapa sih Bu seluruhnya? Siswa kita ada sekitar 375. Kok sedikit kali Bu? Kita kan sekolah lama nih. Ya, begitulah Pak. Kalau apa masalahnya? Kalau kita bicara sekolah lama, ya sekolah lama. Sarana lengkap. Ya, dari semua sekolah yang ada di bawahnya. Di Kapil ini, kita kan sekolah yang paling tua nih. Ya, 17 ya. Kita yang paling tua. Kalau kita lihat juga semua sudah lengkap lah. Sudah lengkap ya. Sekolah yang paling lengkap, sarana lengkap ya. Kemudian area belajarnya nyaman juga, jauh daripada kemisingan. Jadi masalahnya apa nih? Nah, cuman yang menjadi permasalahan kalau kita dengar dari masyarakat itu akses. Oh iya ya, muter jauh ya ke pelabuhannya. Ya, akses. Cuman saya punya harapan dan prinsip seperti ini. Kalau suatu tempat itu bagus, indah dipandang, nyaman, sejauh apapun pasti akan didatangi orang. Makanya itu lagi Ibu pola ya. Jadi saya pembenahan dari dalam, mulai dari guru, kemudian ke sekolah, baru kepada anak-anak. Manajemen berbasis sekolah benar-benar kita lihatkan. Ya, kami berharap sekolah ini menjadi favorit, menjadi sekolah tujuannya. Menjadi sekolah yang bagus, yang berkualitas, yang bisa mencetak generasi yang berkarakter bagus. Karena sekarang ini kan di kurikulum Merdeka Belajar. Ya kan karakternya itu kan mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Pembentukan. Iya, jadi pelajar ini tidak hanya cukup mengetahui, tapi juga melakukan. Jadi ketika melakukan itu mereka terbiasa mandiri. Dan itu kita pola ya. Ya, terbiasa mandiri, terbiasa bekerja sama, terbiasa beribadah. Membentuk profil pelajar Pancasila untuk pembentukan karakter seperti apa nih Bu? Nanti kita akan melakukan banyak kegiatan. Apalagi sekolah kami kita full day nih. Iya. Insya Allah ya disetujui. Banyak kegiatan siswa yang kita lakukan mengarah ke situ. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di situ. Salah satunya dalam lingkungan, dalam kegiatan pembenahan lingkungan itu ada nanti kegiatan penghijauan. Ya, kami berharap sangatlah support daripada orang tua bahwa seperti yang kita berikan katakan tadi bahwa mutu itu lebih penting. Sekolah kita ini sekali lagi dikatakan sudah tidak ada lagi namanya kekurangan, sarana ruang kelas banyak, semua pokoknya fasilitas untuk anak sudah lengkap sudah. Namun kalau memang alasan tadi namanya akses, bagaimanalah orang tua memilih cerdas untuk memilih sekolah yang terbaik. Tidak alasankan karena akses saja, bukan. Karena bagaimanapun pembentukan anak di masa sekolah itu kan paling penting. Kalau kita hanya bertumpu kepada akses saja, kemudahan saja, sementara itu kan tidak akan ada kemajuan, begitu kan? Kalau anak hanya belajar sejam, 2 jam balik, sementara itu mutunya tidak akan didapat. Dan kita ada harapan untuk menjadi sekolah yang unggul itu, Insya Allah. Karena sarana dan SDM mendukung ya. Kita semua mendukung. Insya Allah guru-guru pun semua mendukung. Nah, saya sudah bicara juga dengan ketua komite. Alhamdulillah beliau juga sangat mendukung. Begitu. Saya juga sudah bicara dengan RT RW setempat. Alhamdulillah juga mendukung. Komunikasinya sudah bagus. Iya, sudah sangat mendukung sekali. Namun kan memang kita harus berjalan. Bagaimana PPDB nanti diatur dengan baik sesuai dengan zonasinya, Bu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Bu atas infonya. Mudah-mudahan sekolahnya terus maju, bermanfaat bagi masyarakat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara, Wakakesiswaan dan juga Ketua Tim Satgas Prokes SMP Negeri 17 Batam, Epri Maksum, mengatakan
Pihaknya selalu mengingatkan siswa agar tetap mematuhi protokol kesehatan diterapkan di sekolahnya. Begitu pula dirinya kerap melarang siswa membuka masker dan tetap menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipri, Ya. Pak Ipri kan sebagai wakil kesiswaan, Ya. otomatis banyak bersentuhan dengan siswa ya. Ya. Kita udah PTM secara Ya. menyeluruh. Ya. Gimana, susah nggak Pak ngatur anak ketika PTM menyeluruh? Kayaknya sih lebih gampang karena mereka itu harus memenuhi prokesnya. Tetap harus cuci tangan wajib. karena kita menyediakan semuanya Ada untuk ini. cuci tangan semuanya. Dan setiap kali saya ketemu mereka harus juga menggunakan masker. Ya. Nggak boleh Gitu. berkerumun juga ya. Nggak boleh. Nah kalau di dalam kelas kan kita kan semuanya masuk nih Pak. Bagaimana? Ini nggak berdekat-dekatan nggak? Atau masih ada? Dia jarak? berjarak 1 meter. Kita jarakkan setiap 1 meter. Karena satu kelas kita ini ya polanya nggak begitu padat ya. Iya, nggak begitu padat. 36 ya Pak. Dan saya sudah menyarankan karena saya juga termasuk yang ketua di Ketua prokes. ketua prokes di Ketua Satgas ya. SMP 17. Makanya setiap saya keliling saya sudah ngomong sama Selalu mengingatkan. setiap kali yang mencopot masker memang saya ingatkan. Dan ibu memang. kepala sekolah pun ngecek terus Iya, ya. begitu ya. Pak, oke, kita sudah zona hijau, PTM menyeluruh. Bagaimana pembelajaran anak-anak? Maksimal nggak sih? Pembelajarannya maksimal. Karena memang mereka itu memang terlalu rindu dengan udah 2 tahun loh, terlalu rindu dengan masuk PTM terbatas dan daring kemarin. Iya. Pak, kendala selama ini apa? Hambatan yang kita alami? Kalau hambatan sih kayaknya nggak ada kayak hambatan. Hambatan jalan aja. Iya. muter. Iya. Karena kalau yang di SMP 17 ini memang angkutan umumnya yang memang susah. Makanya mereka lebih sedikit masuk di sini. Lebih sedikit. Karena jauhnya itu. Karena ada muter, di ya. 63 dia dekat dengan perumahan. Kalau 51 aksesnya mungkin 2 arah mungkin banyak Pak ya? Iya, kalau memang 2 arah kita kan sudah mengajukan juga dengan Dewan, Pak Bobi yang ada di Kapling itu, maksudnya kalau ada kendaraan umum yang melintas di sepanjang jalan yang itu Kapling Ada 2 arah dia mungkin ini karena itulah. Pak, ini kan sekolah lama nih Pak. Sejauh mana selama 1 tahun ini prestasi anak gitu? Kalau yang selama kita daring, memang kita tidak mengikuti kegiatan perlombaan. PTM terbatas sama menyeluruh ini ada nggak kegiatan? Suatu sebelumnya itu memang kalau prestasi kita yang menonjol ya seperti catur yang sudah ke kota, sudah ke kalau catur itu. Pramuka juga. Pramuka Tari, ya? gitu ya, tari. Cuman akademik belum bisa bersaing Pak ya? Akademik sih ya cuma sebatas kalau dia di sekolah di Nongsa bisa lah di kecamatan Nongsa, tapi kalau sudah ke kota memang agak Lagi apa nih Pak persiapan untuk kegiatan yang dipola oleh kesiswaan? Ini kita mau mempersiapkan karena mereka sebentar lagi mau ujian. Kita mempersiapkan kelas meetingnya nanti. Ada kelas meeting. Ada. Kalau O2SN dengan FS2N lagi kita persiapkan nggak? O2SN ya ada juga. Ya. Dan itu selalu berprestasi Pak ya? Ya itulah itu. Makanya saya bilang tadi kalau sampai tingkat kota kita masih volley kita pernah juara 2 di tingkat kota. Kalau non akademik memang kita unggul ya. Iya. Cuman akademik ya kan. Akademik memang susah Apa Pak harapan dari Bapak sendiri sebagai wakil kesiswaan? Saya berharap nanti kalau PPDB memang SMP Negeri 17 ini banyak yang melirik ke sini dan masuk ke sini. Saya berharap itu aja. Target siswa bisa 500. Iya, 4 atau 5 kelas begitu. bisa tercapai nggak? Iya. Kalau akses ini pasti banyak kesini Iya, ya. makanya kalau akses angkutannya itu memang lancar. Transportasi ya, Iya. Iya. Oke, terima kasih Iya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Beberapa siswa saat diminta komentarnya terkait penerapan PTM secara normal ini mengaku senang karena kata mereka belajar lebih fokus dan mudah bertanya kepada guru bila ada soal kurang dimengerti. Apalagi bagi siswa kelas 9, belajar harus lebih maksimal karena sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian akhir sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa?
Bisa. Bisa. Iya. Bisa, kita kan sudah memberlakukan PTM secara menyeluruh. Gimana perbandingan dengan terbatas kemarin sama daring? Kalau yang terbatas semalam kan ada yang daring di rumah, terus ada juga yang di sekolah kan. Ini terbatas ya belajar Iya. ya. Sebenarnya Banyak tugas juga. Sebenarnya kalau di sekolah pun lebih efektif juga sih sebenarnya karena lebih sedikit dan juga kalau misalkan dijelasin sama gurunya juga lebih jelas. Kalau menyeluruh enak ya sekarang, pelajaran enak maksimal. juga, iya. Nah, kamu kan sekarang sudah mulai zona hijau ya Batam nih. Iya. Bagaimana dengan prokes di sekolah? Masih ketat juga? Masih, enggak, tapi Nggak begitu udah ketat agak kayak longgar kemarin, sedikit, agak iya. longgar. Tapi tetap aja cuci karena tangan, cuci masker. tangan, jaga jarak juga nggak? Iya. Nggak ada lagi jaga jarak. Masih, tapi kadang-kadang ya gitu. Gitu ya. Iya. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Apa prestasi yang dinoreh kamu? Ikut kegiatan pramuka. Pramuka, Iya. juara. Juara juga. Kalau yang lain? Ada juga nari. Menari juga, dapat juara juga. Dapat. Oh, berarti banyak prestasinya Iya. ya. Sekarang lagi nyiapin apa nih? Lagi buat persiapan SMA sih. Nah? Buat persiapan SMA. Oh, saya mau ujian akhir ya. Mau kemana rencananya? Ke SMA yang pengennya sih SMA 3. Mudah-mudahan tercapai. Iya, amin. Oke, makasih. Iya, Assalamualaikum. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Naila Fayus. Siapa? Naila Fayus. Naila. Nah, kamu kan udah mengikuti pembelajaran tatap muka secara menyeluruh nih, hampir 1 semester ya. Gimana? Ada perubahan peningkatan nggak belajarnya? Ada sih, untuk perubahan kita jadi lebih efektif. Lebih belajarnya. maksimal. Soalnya kan kemarin daring kan, jadi komunikasinya susah. Kalau belajarnya kemarin susah. yang PTM terbatas gimana? PTM Kendalanya? Kendalanya Terbatas kurang, sekolahnya, kurang maksimal kelasnya aja ya nggak belajarnya. maksimal. Belum bisa masuk semua. Oh iya. Nah, sekarang lagi ngumpul apa kegiatannya? Mempersiapkan untuk ujian kah atau masih Lagi ada ujian praktek buat ujian akhir sekolah. hari sekolah? Kamu kelas 3 ya? Iya. Nah, apa keinginan kamu dari sekolah SMP 17 untuk kedepannya? Semoga ini fasilitasnya meningkat. Meningkat, Semoga karena dia belajarnya lebih berprestasi ya. efektif, ekstrakurikulernya lebih ditingkatkan lagi. Kalau kamu prestasinya apa aja? Saya di bagian akademik. Akademik. Ya, Nah, sama akademik eh, pernah juara? pernah. Dari kota Batam atau? Oh, saya dapat beasiswa Beasiswa untuk untuk di kota Batam. iya, Oh, mari ikut ini siswa berprestasi ya. kurang tahu dari tenaris. Terus saya juga nari. Nari juga kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Bagaimana dengan adanya PTM menyeluruh, maksimal nggak belajar? Maksimal. Maksimal ya. Kalau kemarin Kalau kurang. kemarin sih Yang kurang terbatas. karena terbatas. Apalagi daring ya. Iya. Nah, oke, sekarang kan kamu udah menyeluruh nih. Otomatis kan walaupun kita udah zona hijau, prokes tetap dijaga. Gimana prokes di sekolah? Alhamdulillah sangat baik. Baik. Ya, Oh. ada cuci tangan. Cuci tangan pakai selalu. masker, jaga jarak. Berarti ada. diingatkan terus sama gurunya. Ya, diingatkan. Prestasi apa deh yang diraih di 17? Di bidang akademik. Akademik. Nah, apa? Dapat beasiswa. Olimpiade? Beasiswa? Dari tenaris. Mau beasiswa. Iya. Jadi masuk ke mana? Pengennya Kalau beasiswa? ke SMA 3. 3. Beasiswa apa tuh deh? Dari mana? Dari Dinas tenaris. Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan juga. Apa harapan kamu nih kepada SMP 17 ke depannya? Semoga proses pembelajaran dan di bidang-bidang seninya semakin maju. Maju ya. Dan teman-teman Bisa semua dari bersaing bisa lah ya. bersaing sama sekolah lain. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum.